Hey, hello guys. Masih di kampung halaman. Ini sekarang tanggal 13 Januari, sekitar pukul setengah 9 pagi, di pekarangan belakang rumah orang tua. Ini di sini ada pohon coklat, pohon-pohon coklat. Tapi akhir-akhir ini tupai sangat banyak, jadi akhir-akhir ini mungkin setahun terakhir itu relatif tidak menghasilkan yang dari sini, coklat di sini, karena dihajar oleh tupai. Bahkan bapakku sudah membuat perangkap di masing-masing pohon, ada 3 kata nggak salah itu katanya, tapi belum berhasil guys menangkap tupai. Jadi ini adalah tutorial menangkap tupai yang tidak berhasil. Jangan ditiru ya, karena kalau nggak salah ini mungkin udah hitungan bulan dipasang tapi tidak berhasil ya. Dulu nih zaman saya kecil ini kandang ternak, tapi sudah jadi gudang. Di sini ada asam gelugur. Mungkin dari sini sudah berapa juta dapatnya nih, karena lumayan. Apalagi 5-10 tahun yang lalu harga asam gelugur sangat mahal. Konon kabarnya diekspor. Ada 2 pohon dari coklat. Nah, kali ini mau fokus review. Saya lihat ternyata orang tua nanam pohon durian. Ini pohon durian ini ada 3 pokok. Ya, ini dan itu. Ini kurang sehat. Saya tadi tanya, ini kok lebih besar satu nih? Satu karena nanamnya duluan, katanya pada saat awal-awal COVID mungkin 2020, dan bibitnya juga lebih besar saat nanam. Katanya bapak dulu tanam di sini mati, sehingga dituker, diganti, tanam lagi ini yang baru. Oke. Ini tadi sekilas begitu lihat pohon durian ini, saya langsung ingat beberapa kali nonton cara penanaman durian, penanganan perawatan durian. Nah, kalau melihat ini, salah satu faktor sukses bagusnya durian katanya dari pemotongan dahan atau pruning, istilah pruning. Nah, kelihatannya saya juga tanya, ini belum dipruning, belum dibentuk. Jadi pohon durian itu harus disetting sejak awal, bentuknya akan jadi seperti apa, bentuk seperti apa yang akan menjadi optimal tentunya untuk menghasilkan buah, karena orang nanam durian bukan untuk jadi hiasan, tapi untuk menghasilkan buah durian. Salah satu indikatornya adalah berbuah yang banyak, ya kan? Berbuah yang banyak dan berbuah cepat berbuahnya. Dan salah satu faktornya selain pupuk, juga faktornya adalah pemangkasan atau pruning, pemangkasan dahan seperti apa yang optimal. Dari berdasarkan hasil melihat pengalaman orang yang profesional, jadi bunga itu akan tumbuh dari dahan yang horizontal, mendatar. Itu walaupun memang bisa jadi ada di pokok utama, tapi itu sangat jarang, sedikit. Juga dahan yang seperti ini, vertikal seperti ini, itu akan sangat jarang. Kalaupun ada sedikit, dia akan banyak di mendatar ini kan banyak
berbunga dan berbuah, tentu buah hasilnya berasal dari bunga. Dia akan menghasilkan bunga di dahan-dahan horizontal seperti ini. Dan juga nanti ini pokok utama, ini pokok utama, atau ada bilang pokok primer, inilah pokok sekunder. Ya, pokok sekunder. Di pokok sekunder lalu kemudian ada lagi percabangan. Yang paling banyak adalah ketika sudah besar di percabangan berikutnya setelah pokok sekunder. Dari review-review yang saya baca, itu seharusnya dari pokok utama, kalau ukur untuk umur 5 tahun, nah kalau ini sebenarnya masih umur 2 tahun, kalau untuk umur 5 tahun, dia harus di kurang lebih setengah atau 1 meter dari cabang dari pokok utama. Ini ada cabang sekunder. Nah seperti ini harusnya dipotong ini. Ya, kalau ini umur 2 tahun berarti dia paling tidak setengah meter sampai 30 cm, nggak boleh kurang, harusnya dipotong. Ya, jadi ini kelihatannya kalau 5 tahun pun ini tidak akan menjadi 1 meter. Jadi sebaiknya ini dipotong sejak dini. Ya, dan kebetulan lagi pula ini juga tidak mendatar pula, gitu ya, tidak mendatar, sehingga dari segi jarak maupun dari segi bentuk ini sudah boleh dipotong, ya, sudah boleh dipotong. Karena dalam waktu 2 tahun 3 tahun lagi ini tidak akan berjarak semeter, ya, setengah meter pun kemungkinan tidak akan nyampe ini jarak ini. Tapi paling tidak, nah dilihat di sini salah satunya yang percabangan di bawah harusnya dipotong. Nah ini mati nih, bahkan ada cabang kelihatannya masuk ke tanah sehingga dia mati. Ini harusnya dipotong, nah, sampai busuk. Nah, harusnya sejak awal dipotong, dihilangkan. Nah ini memang sedikit ragu. Kalau secara teori itu di bawah 1 meter itu harus dipotong. Cuma kan belum tahu nih setelah 5 tahun nanti apakah ini bisa jaraknya lebih dari 1 meter. Jadi, dan kebetulan dia mendatar juga, yang cukup berpotensi menghasilkan bunga. Jadi ini tidak usah kita potong dulu, ya. Nah kita juga harus perhatikan sebenarnya jarak antara cabang-cabang sekunder. Nah yang agak kurang bagus itu di sini nih. Ini kan pokok utama, ya. Kalaupun mau ada pokok utama percabangan yang akan menjadi pokok utama, itu sebaiknya nggak boleh banyak-banyak. Pokok utama artinya pokok yang akan jadi bentuknya memang disisain sengaja vertikal. Yang vertikal itu diharapkan akan menghasilkan cabang-cabang sekunder, yang mana cabang sekunder itu diharapkan yang mendatar. Dan yang cabang sekunder ini akan menghasilkan cabang-cabang lagi nanti yang tempatnya bunga-bunga. Nah kalau melihat ini sebenarnya bagus, datar, tapi ini coba kita lihat. Kalau melihat ini adalah pokok utama, ini kelihatan pokok tambahan. Nah itu sebabnya katanya kadang pokok cabang vertikal yang utama, yang bukan utama, yang tumbuh berikutnya kadang malah menjadi lebih besar, sehingga sebenarnya sejak awal harusnya diatur sehingga pokok utama yang lebih diprioritaskan bertumbuh. Ini kaitannya dengan juga kecepatan berbuah dan juga produktivitas unsur hara yang kita berikan, ya. Saya harus hati-hati untuk melakukan pemotongan ini, ya. Oke. Ini memang ini bagus nih, yang ini bagus, ya, bagus, dia sudah mendatar. Ini tadi ada yang nggak mendatar ini, yang menjadi pertanyaan apakah jarak ini akan terus bertambah cukup signifikan atau akan kurang dari 1 meter atau bahkan kurang dari setengah meter dalam jangka 5 tahun. Kalau bisa dipastikan dalam jangka 5 tahun atau berarti sekitar 3 tahun lagi dia nggak bisa lebih dari 50 cm, itu
itu secara teori harus dipotong. Oke, itu satu yang perlu saya pertimbangkan. Kemudian menjadi persoalan adalah cabang-cabang ini. Ini ada satu, kemudian persoalan berikutnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang harus dihitung benar-benar cabang mana yang harus dipotong. Yang jelas, apalagi cabang-cabang ini sudah terlihat besar, sehingga ini harus hati-hati karena sayang. Ini ada cabang-cabang yang tidak bertumbuh, langsung dipotong saja. Ya, ini salah satunya kenapa seperti ini, karena terlalu banyak cabangnya, sehingga ada yang dikorbankan. Nah, kalau memang bakal dikorbankan, kenapa nggak dari awal, supaya pertumbuhannya ke yang berguna, pertumbuhan menumbuhkan batang utama, ke percabangan yang memang bakal optimal. Nah, seperti ini. Ini dari awal kebanyakan dia mati nih, dia kering. Nah, dari situ aja kelihatan. Nah, seperti ini kita bisa potong lah, masih muda dan udah terlihat dia sangat vertikal. Potong. Yang udah pasti saya mulai dari yang cukup jelas-jelas harus dipotong dulu supaya kelihatan, nanti baru kemudian ke pilihan-pilihan yang agak sulit ya. Nah, di sini sudah ada percabangan utama. Nah, di sini terlihat, di sini ada percabangan yang vertikal, potong saja, dan memang juga masih kecil ya, dengan harapan dia nanti menumbuhkan percabangan yang horizontal ya. Kita coba cek lagi pelan-pelan ya. Ini bagus horizontal, ini bagus horizontal, ini horizontal, ini horizontal, ini yang vertikal, sama ini vertikal ya. Dia vertikal dan menghasilkan percabangan yang vertikal juga. Jadi ada teori yang mengatakan kalau ini pun ini vertikal, lalu di sekitarnya ada cabang horizontal, kita bisa potongnya dari sini. Dari sini motongnya, bukan dari sini. Ada juga teori seperti itu, mempertahankan cabang yang sudah horizontal. Itu jika sudah terlambat melakukan pruning ya. Nah, saya masih agak bingung juga, ini apakah sudah bisa dikategorikan terlambat atau memang harus langsung dipotong, sisakan yang horizontal. Oke, saya coba lihat percabangannya. Ini cabang ini vertikal. Nah, oke lah, kita vertikalnya mau mempertahankan ini jelas pokok utama. Ini pokok yang utama, sehingga pertahankan saja. Yang jadi persoalan adalah ini. Nah, kalau ini udah nggak usah ragu, potong saja ini ya, potong saja. Nah, potong saja. Oke. Karena dia vertikal banget juga, sangat vertikal. Harapannya nanti supaya benar-benar tersisa yang cabang horizontal. Oke, yang jadi pertanyaan adalah ini nih, percabangan ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Oke lah, ini menghasilkan ini. Nah, ini menghasilkan ini, dia cenderung vertikal semua. Jadi ini masih ada yang cukup horizontal ya. Nah, kalau ini saya potong ya, dia akan fokus numbuhin yang ini, yang horizontal yang nanti menghasilkan buah. Terus di sini akan menghasilkan cabang-cabang yang tempat bunga-bunga yang paling optimal. Jadi paling optimal itu nanti paling banyak bunga di ini utama ya, ini utama. Nah, ini
ini sekunder, ini katakanlah ini ya, ini utama, ini sekunder. Di sini kalaupun ada sangat amat jarang di pokok utama. Di pokok yang sekunder yang mendatar itu mulai banyak, dan di percabangan berikutnya nanti, di percabangan inilah yang paling banyak bunga-bunganya berdasarkan beberapa video YouTube yang saya tonton. Jadi harus disetting seperti itu. Sementara yang vertikal seperti ini itu tidak akan keluar di sini bunga, tidak akan keluar. Kalaupun dia keluar nanti dia memilih tunggu cabang dari sini yang horizontal, itu horizontal. Nah kalau ini kan dia vertikal nih, nunggu lagi cabang horizontal, jadi akan sangat lama ya, sehingga ini harus disetting sejak awal. Oke, ini pokok utama. Ini dulu pokok utama. Ini menghasilkan cabang-cabang, dia vertikal. Nah ini nih bahaya nih. Ini nanti bisa lebih besar ini. Lebih besar. Sebaiknya kita potong supaya dia fokus yang paling tidak agak horizontal. Ini nanti jadi semacam percabangan pokok utama. Gitu. Karena yang vertikal yang besar. Ya. Sehingga pertumbuhan ini sendiri pun akan minim. Jadi kalau melihat itu, nah di sini kan dia ada menghasilkan, nah agak horizontal. Bahkan kelihatannya vertikal ini menghalangi horizontal yang di atasnya, sehingga yang di atasnya tidak horizontal. Sehingga rasanya memang harus perlu di pruning. Ya. Karena dia sini cabang, kalau dia mau tumbuh, kalau mau di atas nanti diarepin cabang lagi, itu udah nggak masalah. Ini kita potong. Oke. Kemudian kita lihat lagi, kita mulai. Ini ada yang daun-daun mati. Oke. Nah ini terlalu dekat. Ini terlalu dekat, kita harus potong. Terlalu dekat. Tuh. Bahkan dia kelihatan nggak sehat ya. Nah, ini yang mendatar itu bagus. Yang vertikal ini yang ya itulah, kadang-kadang sayang maka pruning jadi tidak dilakukan. Ini percabangan yang ini jadi karena dia percabangan vertikal, jadi seperti seakan-akan dia jadi pokok utama, menghasilkan hampir semua yang vertikal juga nih ya. Oke ya, setelah ke atas dia vertikal semua, ini yang riskan sayangnya. Jadi kalau dipotong pun lalu terus nanti potong semua vertikal, sisanya apa, itu yang jadi masalah karena cenderung vertikal semua yang di atas. Oke, coba kita cek dulu kita mau pruning yang mana, karena kita masih pemula jadi relatif agak hati-hati untuk melakukan pruning. Mungkin kalau yang udah biasa langsung hajar-hajar saja. Kalau saya lihat mereka kelihatannya mudah sekali ngambil keputusan, langsung dihajar-hajar saja. Oke, coba ini tadi, sehingga kalau nanti dia besar ini akan menghasilkan cabang yang di tengah-tengah, ke tengah-tengah ini menghasilkan cabang. Ah ini nih masalah nih kelihatannya nih. Tapi mungkin perlu dilihat dulu setahun 2 tahun kemudian akan seperti apa pertumbuhannya, cabang mana yang bakal sehat juga menjadi salah satu pertimbangan. Ini ranting yang mati nih, ranting yang mati, nah mungkin terlalu banyak. Oke, ini menjadi sulit karena yang percabangan yang di atas ini
relatif tidak ada yang horizontal ya, relatif tidak ada yang horizontal. Yang mungkin yang sangat vertikal bisa langsung kita potong supaya nggak menghambat cabang di atasnya menjadi horizontal, karena ketekan dia di sini, dia mau horizontal jadi nggak mau yang di atasnya ya, karena kehalang. Jadi sehingga yang di atasnya jadi vertikal juga gitu. Itu perlu jadi pertimbangan. Oke. Nah ini nih, ini vertikal. Mungkin sebaiknya yang tengah ini aja, karena yang tengah ini nggak mungkin lagi menghasilkan horizontal. Mending yang di pinggir. Yang tengah ini kita hajar aja, biarkan nanti yang agak di luar ini menghasilkan cabang horizontal. Ini cabang yang mati ya, itu karena kebanyakan cabang dia, sehingga otomatis melakukan seleksi. Itu cabang utama biarin ke atas, kalaupun nanti di atas sana mau bercabang lagi masih bisa dia gitu ya. Salah satu gunanya pruning, informasinya bilang agar mendapatkan sinar matahari yang cukup dan sirkulasi udara. Tapi dalam kali ini kelihatannya dalam konteks pembentukan sejak awal, tujuan pembentukan dari durian itu sendiri, bentuknya akan jadi seperti apa ke depannya. Karena secara daun sebenarnya belum terlalu rapat ya. Sebelah sini, nah ini penyanggaan itu ternyata secara teori itu tidak bagus ya. Main tarik pun tidak bagus, makanya sebaiknya sejak awal dia memang sudah dikondisikan, bukan karena udah keburu gede lalu ditarik. Teorinya bilang itu tidak bagus ya. Ini memang menjadi sayang. Secara teori ya, nanti dia itu harus cabang itu pada saat berbuah, cabang sekunder tidak boleh di bawah 1 meter dari tanah. Tapi ini kan nggak tahu nanti nih apakah dia 1 meter atau tidak. Kalau yang ahli mungkin sudah bisa langsung tahu ini akan bisa mencapai 1 meter atau tidak. Karena saya pemula sehingga belum bisa memutuskan itu. Oke, ini harus hati-hati karena kita masih pemula. Cabang-cabang bawah ini bagus sehingga sudah datar, sehingga sayang kalau kita cabang-cabangin lagi ya. Nah ini nih cabang yang datar pertumbuhannya jadi lambat. Seandainya cabang yang vertikal sudah tidak ada, mungkin dia jadi fokus saja untuk menumbuhkan cabang horizontal seperti ini. Nah itu, tapi karena ada percabangan seperti ini vertikal di atas, jadi dia fokus menumbuhkan itu, karena itu duluan yang kelihatannya akan jadi fokusnya. Nih, sementara vertikalnya ada yang kelihatan bakal besar, ada 1, 2, 3, 4, 5 yang vertikalnya, yang kelihatannya nanti akan membesar terus ke atas ya. Ini pilihan. Nah ini kan sudah ada datar nih, bagus nih, juga datar ya, sudah ada datar itu. Mungkin ada baiknya itu di yang ini nih, ini atau ini nih, harus diseleksi. Jadi kalau melihat ini, dia bisa menghasilkan yang datar nih. Sementara ini ada juga sih yang datar ini, tapi sayangnya nggak menjorok keluar sini, tapi dia ke sini, malah nanti tabrakan sama cabang-cabang yang di sini. Oke, nah mungkin ini nih kita bisa hajar lah ini. Ini ada yang sangat vertikal, sementara di atasnya agak ada horizontal.
mending ini kita potong aja. Oke, saya sih perkiraannya sebaiknya 3 saja cabang vertikal, rasanya sudah cukup sebenarnya, 3 saja. Tapi ini kan nih 1 2 3 4 5, lalu ini sudah membentuk lagi cabang vertikal 2, jadi nanti banyak. Nah seperti ini akan jadi cabang vertikal terus ini sebaiknya dipotong saja nih, akan besar dia, enggak sehingga yang horizontalnya ya terhambat, jadi berbuahnya akan sangat lama ya. Itu jadi mau mangkas yang vertikal agar dia fokus menumbuhkan yang horizontal. Ini ada dahan yang mati, ini dahan mati nih, dahan yang mati. Oke, memang ada juga menciptakan durian pendek dengan langsung memotong pohon utamanya, misalnya di sini di atas ini, potong aja langsung sehingga dia hanya menghasilkan dahan semua ke samping, menciptakan durian pendek. Tapi saya belum punya ide yang cukup meyakinkan untuk menjadikan ini durian pendek, sehingga belum coba saya terapkan. Mungkin nanti kalau itu pakai durian yang sana, salah satu bisa dibuat jadi percontohan untuk durian pendek. Oke guys, inilah bedanya ahli dan tidak ahli. Pengerjaannya relatif tidak bisa cepat ya, mending saya ini aja, ini yang udah langsung kelihatan vertikalnya, langsung saya hajar aja. Ini vertikal, langsung hajar aja yang sangat vertikal, dan juga dia rapat ya. Ini lumayan relatif rapat nih, ini rapat sehingga ini saya potong aja. Oke, rapat dan satu arah. Nah ini juga terlihat rapat, dan ini vertikal, sekali nih. Tapi coba biarin dulu. Oke, mungkin saya ini aja nih, ini ada yang vertikal tapi mengharapkan ini jadi horizontal. Mungkin ini aja saya ajar ya, tuh. Kemudian sebelah sini ini vertikal, dia menghasilkan agak horizontal. Ini masih vertikal. Oke, apakah cukup dulu? Nanti lihat lagi setahun berikutnya atau bagaimana. Dan memang sejak awal percabangannya yang kesini kosong ya, dia cenderung ke sini nih, ke sebelah kiri nih, kurang ngerti kenapa. Oke, coba ini kita lihat lagi apakah ada yang mau memberi masukan. Saya kira cukup dulu, siapa tahu nanti dari video ini ada yang memberi masukan, yang sudah ahli, yang memberi pencerahan untuk cara pemotongannya, yang sebaiknya dipotong lagi. Nah, ini dari 3 pokok ini yang paling tidak subur ini. Nah
Ini udah bahaya nih. Ini dari scan gosong, kelihatannya perlu dikasih ini, kasih peneduh, karena dia indikasinya daunnya gosong, mungkin tidak cukup menahan panas. Selain faktor mungkin ada problem dari tumbuhannya sendiri sehingga tidak kuat menahan panas, sehingga nanti saya coba akan teduhkan, kasih teduh untuk mengurangi sinar matahari. Sementara ini relatif cukup kena sinar matahari, tetapi cukup sehat, ini sehat, cuma nggak tahu kenapa ini pucuknya, masalahnya apa. Ini sudah pusuk, yang ini sudah mati. Oke, fokusnya nanti di sini. Ini saya akan coba kasih penghalang dari sinar matahari, mengurangi paparan sinar matahari langsung. Oke guys, kalau ada yang mau komen, kasih masukan, kasih pencerahan, ditunggu. Ketik di komen. Oke guys, sekian dulu review singkat pekarangan belakang rumah orang tua. Oke guys, bye.